Ayu, kalau tadi kan Mas Rianto itu menari tari Lengger Lanang ya. Jadi dia merepresentasikan sebenarnya perempuan, walaupun sebenarnya dia adalah seorang lelaki kan dengan dandanan. Nah saya lihat di Tubundang Tubundut karyanya Ayu, sebaliknya ya, Iya. Ayu menjadi sebenarnya masuk ke dalam tubuh laki-laki gitu ya. Melihat dari kacamata laki-laki terhadap panggung dangdut tadi. Oh, itu yang mau dicermin. Jadi kalau ya, kalau orang masih melihat dangdut itu dari sudut pandang negatif, bagaimana Ayu menjelaskan bahwa itu salah atau tidak benar atau tergantung perspektif dalam melihat dangdut sebagai seni, karya seni. Ya, melihat dangdut kita nggak bisa melihat dari satu perspektif sebenarnya, nggak bisa dilihat dari satu pintu, tapi lihat dari beberapa pintu lainnya gitu. Menurut saya dangdut bukan hanya sekedar hiburan semata, Bang. Tapi dangdut itu memberikan suatu energi yang besar dari luar dan masuk sehingga memunculkan energi yang besar dari dalam gitu. Saya mau cerita sedikit tentang proses pengalaman ketika melakukan penelusuran dengan beberapa penonton dangdut. Jadi awalnya ketika aku datang ke pertunjukan dangdut, melihat pertunjukan dangdut langsung tertarik dengan penonton-penonton dangdut gitu. Karena Kenapa? mereka bergerak dengan sangat nikmat, kemudian sangat enjoy gitu. Dan fokus sama tubuhnya sendiri-sendiri. Oke, jadi tapi hari kali ini Ayu melihatnya sebagai apa? Laki-laki gitu. Iya. Kenapa begitu? Awalnya aku melihat ketika datang ke pertunjukan dangdut, persentase penontonnya lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian aku mencoba melakukan penelusuran pada tubuh laki-laki, kemudian tidak hanya pada tubuhnya aja, tapi pengalaman atau background ataupun penyebab kenapa dia datang ke pertunjukan dangdut. Jadi alasan juga kenapa aku mencoba menubuhkan tubuh laki-laki gitu. Tunggu, kenapa laki-laki suka datang ke pertunjukan dangdut? Ya. Kenapa? Ada banyak alasan kenapa mereka Yang paling umum? datang ke pertunjukan dangdut. Salah satunya ada namanya Pak Tejo. Oke. Dia salah satu narasumberku, dia datang ke pertunjukan dangdut dikarenakan 1 minggu sebelumnya saat itu ibunya meninggal dunia. Kemudian di situasi di rumahnya kan sedang berduka dan dia membutuhkan suatu impuls baru gitu untuk melanjutkan hidupnya gitu. Karena ya mau bagaimana ibunya sudah meninggal gitu, itu sudah terjadi dan dia harus meneruskan kehidupannya. Kemudian dia memilih dangdut untuk melepaskan hal kepenatan-kepenatan, kedukaan Keluar itu. dari tekanan ya. Iya, Jadi tekanan ini tekanannya. kebetulan kan ibunya meninggal. Bisa aja tekanan ekonomi, tekanan lain-lain ya. Iya. Dan orang mencari jalan keluarnya dengan datang ke pertunjukan. Iya, Jadi dia salah bisa satunya melepaskan semua perasaan-perasaan tertekan tadi itu ya. Iya. Tapi tadi disebutkan sudah pernah ditampilkan atau dipentaskan di Jerman ya. Iya, 2 kali. Terus di mana lagi? Jadi karya ini secara premier pertama ditampilkan di Indonesia Dance Festival tahun 2018. Kemudian sempat dipentaskan di beberapa kota di Indonesia dan di luar negeri juga sempat dipentaskan atau dipresentasikan di Singapura, kemudian di Malaysia dan di Jerman. Kebetulan di Jerman dapat kesempatan 2 kali, itu tahun 2019 di Spiel Art Theater Festival. Kemudian tahun ini barusan banget pulang dari Tanz Kongres di Jerman juga, di Mainz tepatnya. Tampil perdana di IDF ya, Iya. atau Indonesian Dance Festival. Iya. Itu tahun berapa? 2018. Oke, menarik. Karena di sini kebetulan ada Ratri ya. Ratri sebagai direktur ya sekarang ya di IDF. Indonesian Dance Festival, Bang Andi, adalah festival tari kontemporer internasional yang berada di Jakarta dan dilaksanakan sejak tahun 92. Jadi tahun 2022 ini adalah pelaksanaan IDF yang ke-30. Terus pesertanya dari mana aja? Kita memang biasanya kita mengundang peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ayu dan Mas Rianto tadi, salah satu juga yang pernah tampil di IDF. Kemudian jadi sekitar 65% dari Indonesia, 35% internasional. Tujuannya apa sih IDF ini?
Tujuannya jadi di tahun 92 itu para figur-figur tari merasa ada kekosongan, tidak adanya platform untuk menampilkan karya-karya tari kontemporer bagi koreografer muda di Jakarta dan di Indonesia gitu. Jadi dulu tidak ada akses gitu untuk menampilkan karya, untuk ditonton oleh penonton. Jadi sebetulnya untuk menumbuhkan dan mengembangkan karir dari para koreografer kontemporer Indonesia tersebut gitu. Dan lama-kelamaan memang jadi launching pad. Jadi IDF itu sudah dikenal dan sebetulnya di Asia Tenggara hanya ada IDF yang platform festival tari kontemporer internasional. Jadi kalau disandingkan itu beberapa di antara ada di Amerika, di Eropa, tapi hanya sedikit. Di Asia hanya ada IDF. Jadi produser, programmer, direktur festival dari Eropa, Amerika, Asia, Australia itu selalu datang untuk melihat karya-karya dari Indonesia seperti apa. Jadi seperti karya Ayu itu salah satunya bisa terbang ke luar negeri karena dilihat di platform IDF gitu. Jadi kalau orang mau nonton caranya? Nanti bisa ada website kami, tapi sementara bisa follow di Instagram. Kita sudah ada beberapa rangkaian pre-event dan semuanya online di YouTube IDF. Dan semua informasi programnya ada di Instagram. Nanti juga website kami sebentar lagi launch juga. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Iya. Terima kasih Ayu. Ini saatnya kita nonton tarian karyamu yang berjudul Tubuh Dang, Tubuh Dut. Oke, silakan. Omonganmu jebul saiki kowe wis kekenangan neng buriku kowe selingkuh karo konco cerahku iki apa tume aku wong kere langsung kolarani jaremu nera FU kowe ora I love you jare nera ninja ra oleh dicinta aku wis ra betah ngrasake sifatmu mending aku tak bisa tinggal ke sliramu ojo rumangsa bisa nek kowe ora iso atiku wis ra kuat rasane pengen cepat pancen nek kowe papu nuruti ibumu jarene ra ninja ra oleh dicinta opo koyo ngene susah wong kere kalah karo bondo Siapakah kamu?
Halo, saya di sini sebagai sosok Kalamarica. Kalamarica, bukan itu ya? Bukan dong Bang. Apa beda. dong? Kalamarica ini adalah patihnya dari Maharaja Rahwana.